Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan kaum muda gereja yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beristirahat tidur, kita dengarkan renungan malam yang diambil dari Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Renungan malam hari ini diberi tema berdoa tanpa henti. Ayat ini hendak menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan Kristen harus dijaga dan dipelihara karena berhadapan dengan kuasa jahat di tengah dunia yang dapat merusak iman. Doa tidak dipakai secara sewaktu-waktu, melainkan menyangkut seluruh hidup manusia. Dengan kata lain, doa merupakan bagian dari hidup manusia, yaitu kerohanian yang dipersiapkan untuk menjadi orang Kristen yang kuat dan bertumbuh dalam iman. Doa adalah nafas kehidupan Kristen. Orang beragama di seluruh dunia sadar akan pentingnya doa karena dianggap sebagai relasi inti antara manusia dengan Allah. Dalam bagian ini Paulus mengajarkan kembali tentang doa kepada jemaat Efesus. Sebelum mengajar doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengkritik orang Yahudi secara keras karena berdoa seperti orang munafik yang terdapat dalam Matius 6 ayat 5. Jadi jika doa dilakukan secara salah, maka doa tidak akan sampai kepada Allah. Dalam ayat bacaan kita yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 18 ini, seharusnya yang berada dalam pikiran orang Kristen adalah berdoalah setiap waktu di dalam roh yang harus dipimpin, dibimbing, dan diarahkan oleh Roh Kudus. Ketika orang Kristen berdoa, pimpinan Roh Kudus dalam dirinya mengajarkan sehingga ia tahu apa yang harus didoakan dan peka terhadap kehendak Tuhan. Berdoalah setiap waktu. Kehidupan Kristen sejati sesungguhnya merupakan jaringan hubungan komunikasi dengan Allah. Dan doa Kristen bukan sekedar ritual agama, melainkan hubungan roh antara satu pribadi dengan pribadi lain. Banyak orang ingin mengetahui dan mengerti kehendak Tuhan, tapi seringkali tidak bersedia menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Orang Kristen tidak perlu menunggu kapan saatnya untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan, melainkan di mana dan kapan saja kita dapat berkomunikasi dengan Allah, dilakukan dengan roh dan kebenaran. Berdoalah tidak putus-putusan untuk setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Sesungguhnya manusia tidak berhak untuk mendoakan diri sendiri, karena Tuhan sudah mengetahui segala kebutuhannya. Selain itu, Tuhan tidak akan melupakan janji Tuhan terhadap umatnya, dan Tuhan pasti memenuhinya. Alkitab mengajarkan bahwa yang terbaik adalah berdoa dan bergumul dengan kesungguhan hati demi pertumbuhan iman dan penggenapan rencana Allah dalam diri mereka. Dengan kata lain, semua anak Tuhan sebaiknya saling mendoakan. Maka semua anak Tuhan akan saling memperhatikan dan memikirkan apa yang terbaik bagi sesama dan membangun cinta kasih. Itulah cara membangun kesatuan tubuh Kristus. Doa adalah kekuatan orang percaya. Dengan kita berdoa, itu berarti kita butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Setiap masalah, badai, tantangan, dan hal apapun yang akan kita lalui, ingatlah untuk selalu berdoa kepada Tuhan, karena doa dapat menghadirkan kuasa Tuhan dan mujizatnya pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan kaum muda gereja, renungan malam hari ini mengajak kita untuk selalu berdoa tanpa henti, dengan hati yang hancur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjaga-jaga dalam roh dan kebenaran. Maka kita akan menerima mujizat dan janji Tuhan yang luar biasa, seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita dan keluarga. Shalom.